Bapak. Nah, di sini ingin berbicara sedikit dan ya istilahnya sharing lah bersama Bapak. Siap. Ya. Boleh Bapak ceritakan gini Pak, mau menanyakan tentang keadaan sekolah kita. Dimana di sini kan seandainya Bapak mengalami suatu permasalahan antara siswa dengan siswa atau guru dengan pendidikan. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, terima kasih Bu Yesi. Tentu kita untuk mengidentifikasinya, saya rasa lebih mudah Bu Yesi, karena itu dikatakan bujukan moral jika dua hal di sini, yang satu dimasukkan ke kelompok yang benar dan satu lagi dikelompokkan ke dalam kelompok yang salah dalam menurut hukum. Jika kedua-duanya dinyatakan benar, itulah yang dikatakan dengan dilema etika menurut saya. Oh gitu Pak ya, berarti bujukan moral itu jika dia salah dan yang satunya benar, tapi menurut hukum Pak ya. Kalau yang dilema etika tadi kedua-duanya benar. Jika kedua-duanya dalam posisi benar, ya, Pak. itulah yang dikatakan dilema etika. Nah, berarti itu caranya membandingkan Pak ya suatu masalah. Betul. Oke. Bapak ingin bertanya lagi, mau menanyakan bagaimana cara Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama yang kasusnya di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, Polisi. Tentu sebelum kita mengambil keputusan, tentu kita mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian siapa saja pihak yang terkait di situ, ya, lalu mengumpulkan fakta yang ada, dan seterusnya tentu pengambilan keputusannya. Di dalam pengambilan keputusan tentu kita harus mengambil keputusan yang baik di sini. Baik artinya tentu tidak ada pihak yang dirugikan. Tentu tidak ada pihak yang dirugikan. Tentu berlandaskan dengan prinsip kekeluargaan dan musyawarah mufakat di antara kedua pihak yang bermasalah di sini. Baik Pak, berarti Bapak mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Baru Bapak cari siapa saja yang terkait tadi ya Pak, yang terlibat siapa saja yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta tadi ya. Mungkin baru kapan berikutnya pengambilan keputusan. Tapi secara musyawarah tidak merugikan kedua belah pihak. Berarti mengutamakan tadi prinsip kekeluargaan Pak ya. Kekeluargaan itu terpenting ya. Musyawarah mufakat. Jadi Pak, melanjutkan pertanyaan tadi, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut? Itu langkah pertama yang kita ambil di sini, ya, memanggil kedua belah pihaknya. Setelah kita panggil kedua belah pihak, tentu kita berkomunikasi dan interogasi daripada kedua belah pihak tadi untuk menjadi sumber bagi kita, menjadi bahan bagi kita apa kira-kira permasalahan di situ. Ya, itu langkah yang pertama yang kita ambil. Tentu langkah ini harus kita lakukan biar lebih jelas permasalahannya, ya, dan juga biar bisa menemukan bagaimana solusi terbaiknya nanti. Berarti langkah pertama Bapak panggil dulu yang bermasalah. Kita panggil yang bermasalah dulu, kita mintakan keterangannya dari yang bermasalah tadi, tentu akan lebih jelas untuk mencari solusinya. Berarti tidak ada yang merugikan ya, tidak akan ya. Berarti dua-duanya Bapak panggil ya Pak. Panggil. Oke Pak, berlanjut dari yang tadi Pak, setelah Bapak panggil yang kedua belah pihak tadi yang bermasalah, minta keterangannya,
hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak hadapi? Ya, yang sudah yang kita lakukan di sekolah kita, tentu yang paling utama yang kita lakukan di sini adalah dialog. Ya, dialog dengan pihak yang bermasalah, karena itu lebih memunculkan kekeluargaan di sini. Ya, lebih memunculkan kekeluargaan, ya, tentu memunculkan solusi yang baik jika kita melakukan dialog. Jadi kalau sempat kita melakukan secara jarak jauh atau tanpa melalui sistem dialog, tentu hasilnya tidak akan maksimal, karena kita lebih jauh dari rasa kekeluargaan di sini. Jadi utama dari unsur dialog ini tadi adalah agar ada keterhubungan kekeluargaan di sini. Tentu dalam pengambilan keputusan kan lebih komprehensif gitu ya. Berarti Bapak dengan prinsip kekeluargaan tadi Pak ya, tetap prinsip kekeluargaan. Dipanggil tadi sampai sini itu yang lebih efektif Pak ya. Kalau jarak jauh ya kan susah Pak ya. Susah hasilnya. Kalau ini kan nampak kekeluargaannya. Jadi bimbingan yang Bapak berikan, bimbingan yang secara komprehensif tadi ya Pak. Iya, betul. Jadi tidak ada menimbulkan perselisihan antara menimbulkan perselisihan. Ya Pak, nih mungkin nih pertanyaan selanjutnya Pak. Iya. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan yang ada pada kasus dilema etika? Tantangan Bapak. Jadi selama ini beragam permasalahan yang kita hadapi, alhamdulillah semua itu bisa kita laksanakan dan bisa kita lakukan di lapangannya, semua menemui solusi. Itu berkat kebersamaan dari pihak sekolah tadi. Tentu dalam mengambil keputusan itu banyak tentunya hal yang perlu saya libatkan di sini, terutama dewan guru tadi. Ya, guru kelas mungkin saya libatkan di sini, kemudian juga waka, ya, dan yang sudah saya tunjuk sebagai wakil kesiswaan di sini, ya, karena yang lebih memahami tentang permasalahan siswa tentu di sini adalah wakil kesiswaan. Jadi berembuk di situ mengambil keputusan bersama dengan tidak merugikan kedua belah pihak, keputusan yang terbaik yang kita ambil di situ. Ya, alhamdulillah solusi ini kita jalani, ya, sedikit hal yang kita temui di lapangan. Pak ya, berarti Bapak menghadapinya dengan mengambil keputusan dengan cara mencari solusi yang terbaik tadi ya Pak, bagi betul. Semua belah pihak bagi ya. Semua belah pihak. Jadi Bapak ya melibatkan dewan guru tadi, ada wali murid, wali kelas, wakil kesiswaan, ya, yang terlibat langsung ya, lebih dekat lagi. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikannya waktu di tempat itu saja? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Betul ya sih. Jadi seketika permasalahan itu muncul, ya, kita sudah ada komitmen dari pihak sekolah. Ketika permasalahan itu muncul, baik itu emergensi maupun tidak, kita tetap mengambil atau mencari solusi secepat mungkin. Berarti bisa langsung lebih cepat dan permasalahan itu harus diselesaikan secepat mungkin. Ya, untuk langkah awalnya kita berembuk langsung dengan pihak wali kelas, dengan wakil kesiswaan dipanggil langsung melakukan tindakan di situ, ya, langsung melakukan tindakan sesuai dengan tahapan-tahapan kita lakukan, ya. Oke Bapak, berarti tadi langkah yang paling tepat tadi Bapak secepatnya tadi Pak diselesaikan Pak ya, tidak menunggu lama, kalau bisa diselesaikan dengan segera Pak ya. Jadi bisa cepat terselesaikan kasus tadi Pak ya. Oke Bapak, kita lanjut Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil
keputusan dalam kasus-kasus penerima etika ini, Pak? Iya, terima kasih Bu Desi. Tentu di sini kita melibatkan warga sekolah. Siapa saja warga sekolah di sini, tentu seluruh majelis guru, ya. Dan ada pihak yang lebih tepat di sini, yang lebih atasan yang mengikat, yang lebih mengikat dengan kita, yaitu pengawas sekolah dengan komite sekolah. Beliau-beliau ini adalah yang perlu yang kita konfirmasikan terlebih dahulu untuk sedikit atau lebih mengetahui permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Untuk banyak sedikit ada akan bermunculan untuk pemecahan masalahnya. Ya, memang kita libatkan di situ Bu Yesi, pengawas sekolah, komite sekolah, karena bisa jadi nantinya ketika kita menemui permasalahan, tentu kita menemui beberapa jalan keluar atau solusi. Tentu ada masukan dari pihak pengawas ataupun komite, mana bisa jadi kita akan menemui solusi yang lebih tepat lagi, ya, dengan konfirmasi kepada pengawas ataupun pihak komite, sehingga kita akan mendapat solusi yang lebih baik lagi. Iya Pak. Jadi yang Bapak berarti faktor yang mempermudah juga membantu tadi Pak ya. Berarti ada pengawas sekolah, komite juga. Jadi Bapak bisa berkonsultasi kan, tetap dilibatkan. Nanti mana tahu ada lagi cara yang terbaik untuk yang tepat untuk menyelesaikan tadi. Oke Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Terima kasih Bu Desi. Tentu sebagai pimpinan di sekolah di sini, tentu segala sesuatu kita harus berawal dari musyawarah dan mufakat. Ya. Jadi apapun keputusan yang kita ambil harus berdasarkan dari hasil mufakat ataupun keputusan bersama di sini. Siapa saja yang dilibatkan di sini, tentu pihak sekolah, majelis guru, pihak pengawas dan komite sekolah. Jadi keputusan yang kita jadikan atau kita munculkan itu harus diutamakan keputusan bersama. Jadi hasilnya tentu memuaskan di sini. Jadi Bapak mengambil keputusan itu berdasarkan kesepakatan bersama tadi Pak ya, yang dihasilkan dari musyawarah mufakat tadi ya. Ada wali guru, wali kelas, pengawas juga kita libatkan, komite. Jadi warga sekolah semuanya ikut dalam berperan tadi Pak ya. Oke Bapak. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Maaf sudah mengganggu Bapak. Ini untuk sebagai bahan referensi kami dalam melakukan tugas CGP Angkatan 10 ini. Semoga Bapak selalu menjadi untuk kepala sekolah yang menjadi lebih bijak lagi untuk sekolah Bapak yang Bapak pimpin ini. Terima kasih waktunya Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.